Saya nggak ada, tinggal masuk aja mas, tinggal kerja. Saya percaya sama mas. Nanti uang sama kunci saya taruh di bawah pot depan rumah. Dah, dia udah bilang gitu, saya pulang. Nah besoknya saya kerja. Besok saya berangkat kerja sama teman saya buka pintu. Itu pintu masih kekunci. Nah saya coba buka pot. Iya mas, kunci ada di bawah pot. Berarti uang 200.000 yang buat makan saya sama temennya. Di atasnya kunci. Dan di samping itu uang DP buat beli belanja bahan. Nah saya buka pintu, saya masuk. Nah itu teman saya kaget. Kan teman saya baru pertama lihat ke rumah itu sih. Nah, teman saya kaget, kok rumah bagus, kok kayak gini, kotor sekali. Nah saya bilang ya namanya yang punya orang tua ya harap maklum lah kayak gitu. Ini Nggak, kerja berdua? itu berdua sama teman saya. Ya Terus di rumah itu nggak ada orang siapa-siapa? nggak ada sama sekali. Nah pas itu saya izin sama teman saya buat beli bahan cat. Teman saya tinggal. Nah saya beli bahan pakai uang itu mas, pakai uang yang oh iya, terus itu saya lupa, itu uang yang saya terima dari bawah pot. Itu uangnya nggak ada yang rapih mas. Itu uangnya lucek semua itu. Ya kayak uang habis ditaruh di pakaian terus kecuci terus dijemur, lucek lah. Walaupun itu uang baru-baru semua, tapi lucek, nggak ada yang lurus, nggak apa. Nah saya beli bahan, dapat itu saya bayar. Ya saya penasaran ini uang asli apa bukan kayak gitu. Saya coba ngecek ke toko bangunan, itu uang asli, tembus sama mesin ya buat ngecek uang gitu mas. Ya bagi saya nggak masalah uang mau kucel nggak apa, yang penting uang asli kayak gitu. Nah saya pulang itu teman saya udah di depan teras sambil ngopi, ada apa langsung nyamperin saya, bilang tadi ada orang mandi di dalam, terus ada orang di dalam kamar lagi bersihin kasur pakai sapu biting gitu. Nah saya bilang ya mungkin yang punya rumah ya namanya kakek, ya udah nggak apa-apa lah. Nah singkat cerita saya hari pertama itu kerja nggak ada apa-apa mas, cuma paling kayak gitu. Dan hari kedua saya kerja, itu saya bawa kompresor yang buat nyemprot. Walaupun saya belum ngecek itu saya bawa kompresor. Teman saya suruh kerja, saya kerja di depan. Itu nggak lama saya baru mulai kerja, itu kompresor bunyi sendiri mas. Saya cuma diem aja, saya dengerin matinya berapa menit. Ya mungkin nggak begitu lama ya, mungkin sekitar 1 menit. Sekitar 1 menit kompresor mati. Nah saya samperin, pas itu kompresor saya taruh di samping pintu. Itu kompresor, kabel masih gulung, sama selang yang buat nyemprot itu masih gulung mas. Berarti itu nggak ada yang nyolokin, nggak apa. Ya itu secara logikanya gini aja. Ini aja kabelnya aja itu di gulungan selang. Itu kalau mau nyopot apa ngerapiin itu juga agak lama. Itu dalam hitungan detik tuh masih rapi. Dari pertama saya bawa kompresor. Jadi kompresornya belum dicolok listrik tapi udah nyala gitu? Iya. Itu kan kabelnya masih digulung-gulung di kompresornya. Apalagi kabel itu kegulung lagi sama selang lagi. Kalau mau ngambil kabel ya selangnya harus dicopot dulu. Berarti kan butuh waktu agak lama kayak gitu. Nah habis itu sekitar jam 11-an itu saya lagi ngamplas di depan pintu utama. Itu di WC teman saya lagi buang air besar. Dan di situ duduk. Nah itu teman saya malah bilang ke saya, Jangan pengangguran, tangannya jangan iseng. Gitu. Lagi duduk. Sabar. Akhirnya saya nyamperin teman saya. Teman saya malah bilang, tangannya jangan usil. Orang lagi BAB, kalau mau kebelet ya yang sabar. Nah saya masih nutupin mas. Ya anggap aja
Saya memang kebelet. Saya bilang, ya cepet. Ya udah cepet, gantian. Dah. Nah, berarti itu habis duhurnya. Habis duhur berarti itu hujan, Mas. Itu kan di depan rumah kan, itu posisi rumah itu berarti kosong semua, Mas. Nggak ada apa-apa. Paling cuma ada bingkai kayak gambar bineka, sama lukisan-lukisan, cuma lukisan jadul yang pakainya kain wool. Itu saya kurang paham tuh. Cuma bentuknya kayak rumah apa boneka, cuma pakainya kain wool. Tuh. Oh, jadi rumahnya itu kosong, nggak ada apa-apa ya, Pak? Iya, kosong, nggak ada apa-apa gitu. Lah, pas hari kedua itu, berarti sebelum maghrib, itu ada tukang kupat, Mas. Ada tukang kupat lewat, saya beli kupat. Tanya, ya namanya penjual sama pembeli, basa-basi lah. Yang tukang kupat tanya, Mas udah lama kerja di sini? Belum, Pak, ini baru 1 hari. Lah, tukang kupatnya bilang, Masnya disuruh siapa? Disuruh Pak Andi. Lah, Pak itu teman saya yang nyelemong. Bukan, disuruh Pak Joko yang pakai kursi roda. Nah, itu tukang kupat pas lagi mau ngasih sayur ke piring, itu kedengeran suara Pak Joko. Itu sayur sampai tumpah, Mas. Kaget, ya mungkin agak kaget gimana? Saya nggak tahu, cuma wajahnya itu seperti wajah ketakutan gitu. Lah udah saya makan, saya lanjut kerja lagi. Dan saya pulang, itu nggak ada apa-apa. Itu hari kedua. Dan hari ketiga, itu biasa. Saya berangkat sama teman saya. Nah ini uniknya, ini teman saya yang namanya Yono ini. Berarti itu kalau berangkat nggak mau masuk langsung, Mas. Berarti nunggu di depan dulu, nunggu saya yang masuk. Kalau saya sudah bilang masuk, nanti baru masuk. Nah, hari ketiga itu saya ngecek pot lagi, ada kuncinya, ada uang apa enggak. Nah, pas hari ketiga itu enggak ada kunci, Mas, cuma adanya uang makan 200.000. Lah ternyata saya buka pintu enggak dikunci. Lah di situ saya ketemu Pak Joko lagi, Mas, dengan keadaan yang sama, pakai baju warna putih, pakai sarung panjang. Dan di situ Pak Joko pesan, Mas, uang yang saya taruh di pot sudah diambil. Sudah, Pak, makasih, saya bilang kayak gitu. Maaf ya, Mas, saya jarang kesini. Saya sedang sakit, nggak boleh sama anak bolak-balik. Jadi, Mas saya anggap aja rumah sendiri ya. Mau kerja, tinggal kerja, yang penting saya udah masrahin kunci, taruh di sini, dan Masnya nggak usah khawatir. Nanti sebelum Masnya selesai kerja, uang kurangnya udah saya lunasin. Udah ya, Mas, silakan, barangkali mau kerja, saya mau istirahat dulu ke kamar. Nah, teman saya panggil, Mas. Saya panggil, masuk ke kamar. Nah, saya penasarannya gini, Pak Joko pamit mau ke kamar, kok nggak ada suara kayak pintu keceplek, apa kebuka, itu nggak ada. Nah, pas saya mau ngamplas di depan jendela depan, ya mungkin saya agak lancang, teman. Saya ngintip itu di lubang angin, kan kelihatan di situ. Mau ngintip Pak Joko ada nggak, kok bisanya masuk kamar, kok nggak ada suara pintu kebuka. Pas saya ngamplas, saya ngintip ke lubang angin gini, itu nggak ada Pak Joko sama sekali, Mas. Kursi rodanya pun nggak ada. Ini logikanya, ini jendela, ini kasur mepet sama jendela. Berarti di sana itu lemari sama pintu. Misalnya kayak Pak Joko tidur pas pojok, itu pasti ada kursi roda. Orang Pak Joko kan, ya maaf aja, kakinya nggak bisa jalan, gitu, Mas. Nah, di situ ya udah mulai aneh. Lepas itu saya lanjut kerja, saya ke teman saya bilang, kamu tadi lihat Pak Joko? Nggak ada, mungkin barangkali lagi istirahat. Gitu. Lah habis itu adzan duhur, saya cari makan, Mas. Biasanya itu saya bawa bekal dari rumah, cuma ini mungkin lupa apa gimana, saya nggak bawa. Itu semua pintu saya kunci, saya sama teman cari makan. Ya cari yang deket lah, nggak jauh dari rumah itu. Habis itu ketemu warung
Lah, ya namanya penjual sama pembeli, ya basa-basi tanya lah mas. Apalagi pas itu saya sama teman pakai baju kotor, pakai baju kerja gitu loh. Nah itu ada ibu-ibu, ya nggak begitu tua lah, sama suaminya, ya tanya ke saya, Mas, lagi kerja di mana? Nah teman saya yang jawab, itu Bu, di rumah yang samping jembatan. Berarti itu di rumah yang tempat saya kerja mas, itu nggak ada tetangga mas. Cuma itu rumah satu, ya agak tetangga cuma agak jauh di situ. Kebun-kebun berarti? Iya, sawah, itu sawah. Nah sampingnya itu kali. Lah, pas itu ibu tanya, oh di rumahnya Pak Andi. Nah, saya berpikir lagi, kemarin tukang kupat bilang saya kerja di rumahnya Pak Andi. Ini yang jual warung nasi juga bilang kerja di rumahnya Pak Andi. Lah, teman saya yang jawabin lagi, bukan Bu, saya kerja di rumahnya Pak Joko. Lah, ibu yang penjual warung nasi itu kaget mas. Ya dengan raut wajah kayak ketakutan, apa gimana. Terus dia berbisik-bisik sama suaminya. Sama suami nggak tahu itu cerita apa, ngomong apa saya nggak tahu. Lah pas itu saya udah makan, selesai ibunya bilang ke saya, Mas, kalau kerja itu yang hati-hati ya Mas. Barangkali ada apa-apa. Ya Bu. Nah, saya lanjut kerja. Pas itu hari ketiga habis makan saya lanjut ke rumah itu. Nah itu saya udah mulai nyemprot Mas. Udah mulai nyemprot habis duhur. Nyemprot dasar. Nah itu kan kalau cat kan ada hardener Mas. Hardener itu pengering biar catnya cepat kering. Nah, itu saya campur hardener 2 tutup botol. Saya semprot dari jendela kamar. Nah itu berarti selang 1 jam itu hardener kalau setengah jam aja itu udah kering Mas. Nah itu 1 jam itu belum kering sama sekali. Ya Mas saya masih berpikir logika aja lah, barangkali cuacanya juga mendung apa kadaluarsa gitulah hardenernya. Nah saya mulai nyemprot lagi pintu utama. Nah mungkin karena di situ saya takarannya 2 hardener gak kering, saya campur lagi tambah 4 hardener. Itu kalau ada posisi orang di situ, itu nambah 4 hardener. Itu pas lagi nyemprot, itu bau banget Mas. Udah bau iya, di mata pedes. Ya nggak kuat lah kalau orang yang biasa itu nggak kuat di situ. Itu saya tunggu sampai jam 4. Itu nggak kering sama sekali Mas. Itu nggak kering. Sampai saya pusing kayak gitulah. Nah akhirnya Pak itu saya ada apa ini kok selama saya kerja jadi tukang cat kayak gini. Kok ini baru pertama kali saya nyampur hardener malah bukan takarannya, malah melebihi. Kok nggak kering-kering? Nah ini saya telepon teman saya. Ya mungkin ya bukan yang bisa lihat-lihat bangsa-bangsa goib kayak gitu Mas. Ya cuma agak tahu sedikit agama lah. Saya curhat sama teman saya itu kayak gini. Nah teman saya nyaranin, kalau masalah kayak gitu saya nggak tahu. Kamu kalau mau lebih tahu lebih jelas, lah nanti malam apa besok malam ke rumah saya, nanti saya temuin sama teman bapak saya Ustadz ini ya yang ahli ilmu hikmah, bilang kayak gitu. Udah telepon ditutup. Lah pas mau menjelang maghrib itu teman saya pas lagi kerja di itu garasi, saya di depan pas lagi ngamplasin, terus saya kedengaran suara debluk. Teman saya pingsan Mas. Teman saya pingsan di situ. Cuma dibilang pingsan kayak bukan pingsan ya Mas. Maksudnya matanya merem, ada suaranya sambil mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya saya nggak tahu itu. Akhirnya saya bangun-bangun itu nggak sadar-sadar. Ya mungkin hampir sekitar 2 menit. Akhirnya saya ke kolam, ngambil gayung, saya cipratin air. Wajahnya, lah akhirnya sadar Mas. Teman saya sadar, itu langsung bilang minta pulang terus, pokoknya minta pulang. Lah Pak itu saya kasih minum, saya tenangin dulu teman saya bawa ke depan halaman. Nih saya kasih rokok dulu, biar pikirannya rileks. Udah agak rileks, saya tanya Mas, ada apa sebenarnya? Kamu kok tiba-tiba jatuh
bilang astagfirullah, astagfirullah.